Sembari nunggu yang lain, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini udah ada 28 orang ya. 26 berarti. Sembari nunggu teman-teman yang lainnya, kita perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Fatihah Najma Yustisya. Seperti yang ada di Zoom, saya semester 6 di Pendidikan Bahasa Inggris UNS. Jadi insya Allah jadi guru bahasa Inggris ya. Dan semoga jurusannya sudah aku banget. Karena saya pribadi berpengalaman untuk, maksudnya dulu waktu nyari kuliah itu harus sudah 1 tahun dulu. Jadi nyari yang emang menurut Kak Fatihah itu yang Kak Fatihah banget gitu. Yang ini tuh jalan ninjaku. Iya, jalan ninjaku gitu. Jadi semoga teman-teman yang ikut seminar hari ini juga bisa mendapatkan insight dan mendapatkan informasi tentang gimana sih milih jurusan yang aku banget gitu, yang otentik, yang memang sesuai dengan pribadi kalian sendiri, sesuai dengan kekuatan dan sesuai dengan bakat kalian. Begitu, dan maaf ya kalau ada motor-motor lewat. Dan Bapak Tia orang Solo, banyak dari kalian aku lihat orang luar Solo ya, dan kuliah di UNS, Universitas 11 Maret, dan memang menghabiskan waktu di Solo gitu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Coach Ahid. Jadi Coach Ahid ini seorang praktisi talent mapping. Talent mapping ini bisa melihat bakat kalian, kekuatan kalian, terus personal branding kalian. Dan juga seorang career strategist. Maksudnya apa? Career strategist itu bisa mengarahkan kemana sih kalian itu nanti bekerja yang sesuai dengan bakat dan otentik itu tadi, sesuai dengan yang kalian banget. Gitu. Dan tak usah berlama-lama lagi, langsung kita sambut saja ya Coach Ahid. Kepada Coach Ahid, dipersilahkan host kita hari ini. Oke, terima kasih ya, Mbak Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Jadi sebelum kita mulai, saya minta tolong untuk audionya di mute dulu, biar nanti kita konsentrasi di pembahasan kita. Sebelum kita mulai, boleh kita kenalan dulu. Nama saya Ahid, AHID. Saya tinggal di Solo. Tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Fatihah. Aktivitas saya sebagai talent mapping praktisioner. Jadi sebagai seorang praktisi di talent mapping. Nah, apa itu talent mapping? Talent mapping itu gambarannya begini, ketika seseorang itu ingin lebih tahu tentang dirinya, tidak hanya sekedar nama, maka sangat penting sekali dia untuk memahami siapa dirinya. Nah, pada siang hari ini kita akan fokus untuk membicarakan, membahas terkait dengan bagaimana sih kita memilih sebuah jurusan di perguruan tinggi yang kalau bahasa orang Jakarta itu gue banget gitu, yang aku banget. Nah, seperti pengalamannya Mbak Fatihah tadi, ternyata tidak semua orang itu memiliki keberanian dan idealisme untuk memilih jurusan sesuai dengan dirinya. Karena ternyata di luar sana banyak orang yang ketika memilih jurusan itu asal begitu.
Sehingga sangat wajar sekali tahun 2014 kawan-kawan, ada sebuah penelitian tahun 2014 bahwasanya 87% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. Artinya apa? Ketika kita berbicara data ini 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan, ketika kita bertemu dengan 10 orang, maka paling tidak ada 8 orang. Aku di luar. 8 orang yang ternyata dia salah jurusan. Nah, apa sih dampaknya ketika seorang itu kuliah kemudian salah jurusan? Yang terjadi kalau kita kenal dengan teman-teman yang dia sudah kuliah tapi ternyata salah jurusan adalah, yang pertama, pasti ketika ia menikmati masa kuliah tidak nyaman. Itu yang pertama. Tidak nyaman ketika menikmati masa kuliah. Kemudian ketika ia sudah berhasil lulus dari kuliahnya, ternyata ketika masa-masa kerjanya, dia juga tidak nyaman. Masa kuliah tidak nyaman, ketika dia harus kerja sesuai dengan jurusan kuliahnya juga tidak nyaman, dan akhirnya dampak yang ketiga adalah kehidupan dia itu tidak maksimal. Kehidupan dia tidak nyaman. Maka kita sangat wajar mendapatkan ada orang kuliah FKIP keguruan, kemudian ia gelarnya SPD, kemudian setelah itu dia dapat kesempatan mengajar, akhirnya mengajar, tapi dia tidak nyaman mengajar. Ia lebih asik jualan daripada mengajar. Nah, mungkin di antara kita pernah bersinggungan dengan orang-orang seperti itu. Bahkan mungkin saja guru-guru kita ada yang seperti itu. Ya. Karena bisa jadi dia memang antara gelar dia yang ia dapatkan dengan passion hidupnya tidak sama. Nah, teman-teman, coba kita lebih hati-hati ketika memilih jurusan kuliah. Ada beberapa alasan orang ketika memilih sebuah jurusan kuliah. Di antaranya satu, kita coba cek ya, apakah itu termasuk dalam diri kita apa tidak. Satu, memilih jurusan kuliah karena memang perintah orang tua. Kita mengatakan perintah orang tua itu kan baik, Mas, dilaksanakan. Oke, baik. Tetapi ketika itu ternyata kita tidak menikmatinya, kita sendiri nanti yang akhirnya tidak nyaman dalam perkuliahan. Ketika kita harus berbeda pendapat dengan orang tua, bukan berarti kita melawan orang tua, tetapi bagaimana kita mampu mengkomunikasikannya. Yang pertama itu, perintah orang tua, kita seakan-akan dengan bahasa halus kita, ketika ditanya oleh orang tua, "Nak, kamu ingin kuliah jurusan apa?" Jawaban kita apa? "Bunda, ayah, apapun yang engkau kehendaki akan aku laksanakan." Keren ya? Bahasanya kelihatan puitis, tapi ternyata itu adalah sebuah racun ketidaktahuan diri kita terkait jurusan yang kita hendak pilih. Nah, yang pertama orang tua. Yang kedua teman, ngapain sih kamu kuliah? Teman saya kan kuliah. Ngapain kamu mengambil jurusan psikologi? Teman saya kan jurusan psikologi, ikut-ikutan deh. Ngapain kamu ikut S1 perawat? Teman saya kan, ini yang tidak boleh juga. Menganggap bahwasanya teman adalah menjadi patokan untuk kuliah. Berikutnya adalah melihat passing grade. Ini sudah mulai ya, melihat passing grade. Yang passing grade-nya rendah kita pilih. Kan mungkin di antara kita ada yang seperti itu ya. Milih jurusan misalnya dari berbagai macam jurusan yang ada itu, yang kita lihat yang paling rendah passing grade-nya. Karena apa? Ini sedikit pesaingnya. Nah, ini juga selesai. Ya, tidak sesuai dengan dengan masa depan kita, dengan tugas-tugas kita ke depan. Selain itu, di antara kita juga ada yang kuliah karena biaya. Ini yang paling murah deh, fakultas yang paling murah, jurusan yang paling murah, ini yang gua pilih gitu. Nah, ini juga tidak sesuai, kawan-kawan. Nah, mengapa kok memilih jurusan menjadi sebuah pembahasan penting? Saya akan berbicara tentang filosofi, jalan, dan cara. Orang milih jurusan, itu ia sedang memilih cara atau memilih jalan. Maka jawaban kita mengatakan jalan. Ya, ini jalan gua untuk masa depan. Ini jalan saya untuk masa depan. Jalan. Kemudian kita akan mengatakan,
kehidupan ini yang penting kita dahulukan, penting kita putuskan itu jalan apa cara. Contoh nih, kalau saya mengatakan kerja keras, kemudian pantang menyerah, tangguh, itu adalah cara. Kita mengatakan, itu penting banget, Mas, cara itu. Tetapi kita ketahui ternyata ketika seseorang itu hanya konsentrasinya di cara, tapi tidak tahu jalannya, maka tidak mungkin ia bisa sampai pada tempat, tidak mungkin sampai pada tujuan yang diinginkan. Kalau orang itu ingin jadi dokter, tapi jalannya ia kuliah di Fakultas FKIP, maka ia tidak akan sampai menjadi seorang dokter. Ketika seseorang ingin menjadi seorang psikolog, tapi dia kuliah di keperawatan, maka karena jalannya salah, maka tidak mungkin dia bisa sampai menjadi seorang psikolog. Maka teman-teman sangat penting sekali apa yang ada dalam pikiran kita tentang tujuan hidup kita harus diiringi dengan jalan yang akan kita ambil. Dan salah satunya adalah ketika kita mengambil langkah kuliah. Oke, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka kita mempersiapkan untuk memilih sebuah jurusan. Di YouTube sebagai pembuka tadi saya sudah menyampaikan ada 4 hal yang menjadi pembahasan penting kita dalam memilih sebuah jurusan. Oke, kita akan mulai saja. Apa sih 4 hal itu yang menjadi hal penting kita dalam memilih sebuah jurusan? Yang pertama adalah kita mengenali diri, mengenali minat, dan mengenali potensi diri. Saya ulangi, mengenali diri, mengenali minat kita, dan mengenali potensi diri. Di antara kita ketika ditanya tentang diri kita, apakah kita sudah kenal tentang diri kita, mungkin di antara kita ada yang asal saja menjawab, sudah kenal dong. Masa saya umurnya misalnya 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, nggak kenal dengan diri kita. Mungkin kita akan mengatakan demikian. Tapi nyatanya ketika kita diminta untuk mendeskripsikan, menjelaskan diri kita secara utuh, kita nggak akan mampu. Apa sih kelebihan kita? Mungkin kita akan bengong-bengong. Apa sih kekurangan kita? Juga kita akan bengong-bengong. Itu buktinya bahwasanya diri kita itu belum sepenuhnya kita pahami. Kemudian ketika ditanya, kira-kira kita lebih kenal dengan kekuatan diri apa kelemahan diri? Kita bengong lagi. Nah, bagaimana cara mengenal diri kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, teman-teman, agar kita mengenal diri kita. Pertama, adalah kita mencoba untuk evaluasi diri atau kita kalau ada bahasa kerennya itu muhasabah diri. Kita melihat ke dalam diri kita, kira-kira saya itu orang yang seperti apa toh? Misalnya diambil dari sisi komunikasi. Saya itu orang yang berkomunikasi dengan bagaimana toh? Kalau diambil dari sisi berteman, ketika berteman dengan orang, saya itu orang yang bagaimanakah? Nah, dilihat itu semua. Kita mengevaluasi diri kita. Kalau ternyata kita tidak sanggup, karena kebanyakan orang ketika ditanya hal yang demikian, ia cenderungnya tidak sanggup, maka yang kedua, tanya kepada orang. Siapa orang itu? Bisa jadi orang tua kita, bisa jadi teman kita, teman sekelas kita, yang 3 tahun bersama kita di SMA, ya. Bisa jadi guru BK kita atau orang-orang yang secara kedekatan itu dekat dengan kita. Tapi juga banyak orang yang belum bisa memberikan jawaban ketika kita bertanya hal yang demikian. Nyatanya kita malah kebingungan ketika orang memberikan jawaban. Maka berikutnya yang bisa kita tanya, siapa ahli? Siapakah ahli itu? Di antaranya adalah kalau di sekolah kita ada guru PK yang dia orang psikologi, mungkin bisa memberikan alternatif bagaimana cara mencari tahu tentang diri kita. Atau ke psikolog, orang yang memang dia fokus. Atau praktisi yang kaitannya dengan SDM. Nah, kebetulan saya fokus di talent mapping yang berbicara tentang bagaimana menggali potensi manusia, menggali bakat manusia yang tidak hanya bakat fisik,
Tapi ada beberapa yang namanya bakat fisik, ada bakat sifat. Nah, yang paling penting untuk kita ketahui semua orang adalah bakat sifat. Kalau bakat fisik kadang-kala bisa kita lihat, kita amati. Kalau bakat sifat perlu kita lakukan yang namanya assessment. Oke, 3 hal itu dalam kita mengenal diri. Kita mencoba untuk self evaluation, evaluasi diri. Kemudian yang kedua kita tanya kepada orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah tanya kepada ahli. Nah, kawan-kawan, setelah kita mengenal diri, ini tidak cukup. Langkah yang kedua, agar kita nanti tidak salah jurusan adalah kita harus mengenal jurusan yang akan kita ambil. Apa maksudnya mengenal jurusan yang akan kita ambil? Yang namanya kuliah itu adalah kumpulan aktivitas. Ketika teman-teman kuliah, itu nanti akan banyak aktivitas. Anda harus ketahui, contoh nih, Anda mau kuliah di fakultas keperawatan, kita harus tahu apa sih nanti aktivitasnya seorang mahasiswa keperawatan, itu penting kita ketahui. Jangan sampai kita milih kuliah, milih jurusan, hanya sekedar, kayaknya keren nih, gitu. Kita harus ketahui, apa sih nanti aktivitasnya. Contoh juga begini, sama-sama milih kuliah fakultas psikologi, karena kebetulan saya orang psikologi. Saya psikologi UMS, S1 psikologi UMS, S2 juga psikologi UMS. Ketika kita milih psikologi, ternyata psikologi yang ditawarkan oleh beberapa kampus itu berbeda-beda. Ada yang basicnya IPA, ada yang basicnya IPS. Dan ternyata ketika basicnya berbeda, ini aktivitas mahasiswa nanti juga berbeda. Tahu sendiri ketika ini basicnya IPA, tentunya banyak eksakta nanti yang akan tersampaikan. IPS pun demikian. Yang kaitannya dengan sosial juga nanti akan tersampaikan. Meskipun ada garis benangnya yang hampir sama. Tetapi ketika sebuah jurusan itu memiliki background tertentu, kita harus ketahui apa sih aktivitasnya. Pentingnya apa sih kita ketahui aktivitas ketika kuliah jurusan tertentu? Adalah kita nanti bisa membuat strategi sekaligus kita mampu membayangkan kira-kira dengan kekuatan yang saya miliki, dengan potensi yang saya miliki, saya sanggup tidak untuk kuliah itu. Gitu. Tidak hanya modal semangat, tidak hanya modal punya uang banyak, tidak hanya modal yang penting kuliah, hanya itu. Kita harus bisa matchingkan, dengan kemampuan saya insya Allah mampu untuk mengikuti perkuliahan di jurusan A. Atau misalnya di antara kita tahu kita itu ada orang yang suka menganalisa sesuatu. Kemudian kita mengambil jurusan kedokteran. Lalu kita dengan hasil itu kita mengatakan, insya Allah dengan kemampuan saya untuk menganalisa ini sangat mendukung saya ketika aktivitas perkuliahan. Begitu kan kawan? Jadi baru 2 hal itu tadi. Ketika kita tahu tentang diri kita, kemudian kita mencoba untuk mengetahui apa saja yang menjadi aktivitas di perkuliahan, ini sangat mendukung sekali. Oke, ini yang kedua. Baru kedua ya. Yang ketiga adalah setelah kita mengetahui diri kita, insya Allah dalam proses, dan saya pun siap untuk membantu teman-teman. Yang kedua adalah kita mengetahui kampus kita. Yang ketiga adalah betul-betul kita niatkan kuliah itu dalam rangka kita untuk mengupgrade diri kita agar mampu nanti menjalankan tugas kehidupan. Nah, ini agak berat nih. Kita kuliah itu tidak hanya mendapatkan selembar gelar. Kita kuliah itu tidak hanya sekedar kita dikatakan sebagai sarjana. Kita kuliah itu tidak hanya sekedar kita biar dikatakan tetangga kita sebagai orang satu-satunya yang kuliah di kampung itu. Nah, dulu saya bangga banget gitu ya, orang dari kampung, kemudian bisa kuliah itu senang banget, bangga banget begitu. Nah, tetapi itu bukan satu-satunya alasan kita untuk kuliah. Bukan satu-satunya alasan kita untuk kuliah. Sesungguhnya kuliah kita itu dalam rangka mengupgrade diri kita agar kita layak untuk menjalankan tugas kehidupan kita. Karena setiap diri kita itu memiliki tugas kehidupan. Misalnya saya sapa ada Mas Fatih, ada Mbak Ayodia, Izudin yang kumpul di sini. Itu masing-masing di antara kita memiliki tugas kehidupan. Apa itu tugas kehidupan? Tugas kehidupan itu adalah
sesuatu yang menjadi misi utama seseorang ketika dia hidup. Ada orang yang tugas kehidupannya menolong. Maka agar dia bisa menolong, dia kuliah di fakultas kedokteran agar bisa membantu orang. Dia bertugas di fakultas ekonomi agar menjadi seorang dermawan yang nanti membantu orang masalah ekonomi. Ada yang di fakultas agama Islam agar dia mampu membimbing orang dan membantu orang dalam masalah agama, menolong misalnya. Atau di antara kita menyadari, Mas, tugas saya itu adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka di antara kita akhirnya kuliah di fakultas sains, ya, menjadi seorang ilmuwan yang nanti mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Atau di antara kita ada yang mengatakan tugas kehidupan saya adalah menjadi seorang pengusaha seperti Utsman bin Affan, begitu ya. Maka kita kuliah di fakultas yang mendukung itu. Nah, ketika seseorang itu memahami dirinya itu masing-masing memiliki tugas kehidupan, maka kuliah itu adalah sebuah proses panjang untuk memaksimalkan dan memantaskan diri kita untuk agar dapat menjalankan tugas kehidupan. Oke. Jadi kuliah tidak hanya sekedar kita agar dapat gelar, tidak hanya sekedar kita agar disebut sebagai seorang mahasiswa yang dikatakan sebagai agen perubah atau agen of change, tapi lebih dari itu, kuliah adalah bagian penting dari proses seseorang menjadi atau memaksimalkan tugas kehidupan. Yang ketiga, yang keempat, yang kita pahami, yang kita harus betul-betul kita lakukan adalah mengkomunikasikan hasil pilihan kita. Oke, setelah kita memilih sebuah jurusan yang ingin kita kuliah, komunikasikan dengan orang-orang terdekat. Siapa orang-orang terdekat itu? Satu, orang tua. Nah, ini biasanya banyak terjadi silang pendapat, silang kesepakatan antara anak dengan ortu gara-gara tidak ada kesepakatan. Banyak sahabat-sahabat yang akhirnya menyampaikan kepada saya, Mas, saya ingin kuliah jurusan A, tapi bapak saya nggak boleh. Mas, saya ingin jurusan B, C, tapi orang tua saya nggak boleh. Nah, apa yang perlu kita komunikasikan? Teman-teman sebelum komunikasi kepada orang tua harus memiliki reasoning, memiliki alasan mengapa kuliah di fakultas A, mengapa kuliah di jurusan B. Harus punya alasan. Dan alasan itu tidak boleh, kalau orang Solo bilang, pokok men begitu ya. Asal begitu, nggak boleh. Alasan itu yang menjadikan yakin orang tua kita. Contohnya ini, kita kuliah karena apa? Ini misalnya kita ngomong sama orang tua kita, apa? Saya pengen kuliah di fakultas psikologi. Loh, kenapa kok psikologi? Padahal papa pengen kamu kuliah di fakultas teknik loh. Meneruskan developer apa misalnya begitu. Saya itu ingin membantu teman-teman saya. Saya ingin menolong teman-teman saya yang mereka kebingungan ketika berada pada masa-masa remaja. Ada alasan yang jelas begitu. Sehingga orang tua kita itu paham, oh mengapa kita memilih sebuah jurusan, termasuk ketika kita mohon izin orang tua kita untuk kuliah itu sebagai garansi kita bahwasanya nanti ketika proses perkuliahan orang tua itu akan mendukung. Karena kita yang memilih, kita yang menentukan, kita juga yang nanti yang bertanggung jawab atas pilihan itu. Jadi memilih itu juga harus pakai garansi. Artinya garansi itu kita yang menggaransi. Insya Allah karena saya memilih jurusan yang A, jurusan saya pilih, maka saya yang akan serius sungguh-sungguh. Ya, penting banget kawan-kawan kita mengkomunikasikan dengan orang tua. Karena sekali lagi banyak kasus, banyak keluhan tidak bisa kuliah gara-gara orang tua tidak menyetujui. Kadang-kala bukan karena orang tua tidak menyetujui, tapi kita yang belum mampu untuk mengkomunikasikan dengan baik. Maka ini menjadi PR teman-teman kalau hari ini ada di antara kita yang belum mendapatkan restu ingin kuliah di jurusan tertentu, maka baiknya kita mohon izin dengan baik, menyampaikan dengan baik kepada orang tua kita, keinginan kita itu seperti apa. Nah, teman-teman,
mengapa kok kita harus tadi ya, ada sudah 4 hal yang saya sampaikan. Yang pertama itu memilih jurusan itu sesuai dengan kekuatan kita, potensi kita. Karena ibaratnya kalau ini sesuai dengan potensi kita, ketika kuliah itu kita sudah siap. Bahan bakarnya sudah siap. Yang kedua adalah kita kuliah juga memahami aktivitas yang ada dalam perkuliahan yang ingin kita pilih. Yang ketiga adalah kuliah harus diniatkan bahwasanya kita kuliah itu nanti dalam rangka untuk memantaskan diri mengerjakan tugas-tugas kehidupan. Yang keempat adalah kita harus komunikasikan hasil pilihan kita kepada orang-orang terdekat, terutama kepada orang tua kita. Nah, 4 kali uang Diana. Nah, kemudian teman-teman, mengapa kok kita harus spesifik memilih sebuah jurusan? Karena saya meyakini setiap orang itu memiliki jalan hidup. Saya ulangi, saya meyakini setiap orang itu memiliki jalan hidup. Apa maksudnya setiap orang memiliki jalan hidup? Dalam psikologi dikenal ada konsep individual differences. Apa itu individual differences? Yaitu perbedaan individu antar individu, dan setiap individu itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, karena setiap orang memiliki kelebihan masing-masing, ia punya jalan masing-masing. Ketika orang memiliki jalan masing-masing, ia memiliki suksesnya masing-masing. Jadi teman-teman nggak usah iri ketika melihat ada satu teman sebangkunya atau sekelasnya yang ia kuliah di fakultas kedokteran, lalu teman-teman bukan kuliah fakultas kedokteran, nggak usah iri. Kita juga nggak usah iri ketika ada teman kita yang akhirnya memilih kuliah di luar negeri dan kita tidak kuliah di luar negeri. Nggak usah iri. Kita juga demikian. Waduh, teman-teman saya kok semuanya PTN ya? Kok saya nggak PTN? Tidak usah iri. Nah, kalau teman kita PTN, perguruan tinggi negeri, kita kan bisa ke luar negeri ya, swasta maksudnya. Artinya apa? Setiap diri kita itu sudah punya jalan sendiri-sendiri. Ketika kita tahu jalan kita, maka insya Allah kita akan tahu kemana tujuan kita. Jangan sampai kita kuliah itu karena tadi ikut-ikutan, jangan sampai kuliah karena gengsi, jangan sampai kuliah itu tidak on the mission, tidak memiliki misi, tidak memiliki apa yang nanti yang akan dikerjakan. Nah, ini berbahaya. Nah, kawan-kawan, kita akan berbicara tadi kita sudah menyinggung tentang jalan hidupnya masing-masing karena kita memiliki yang namanya individual differences, perbedaan individu. Nah, individual differences atau perbedaan individu ini dikarenakan apa sih? Orang bisa berbeda-beda itu karena apa sih? Sampai saat ini saya meyakini perbedaan individu itu adalah karena karunia dari Allah. Nah, saya ulangi, perbedaan individu kita, A beda dengan B, B beda dengan C, itu saya meyakini sampai saat ini itu karena karunia Allah. Itu karena memang Allah yang menjadikan kita berbeda. Ketika kita dijadikan berbeda oleh Allah, dan saya meyakini setiap perbedaan itu akan memiliki tugasnya masing-masing. Karena kita berbeda, maka kita juga memiliki tugas yang berbeda masing-masing. Karena tugas kita berbeda masing-masing, kita harus menempuh jalan yang berbeda masing-masing. Karena pada akhirnya juga kita akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Jadi teman-teman jangan terlalu risau jika teman-teman itu ternyata kuliahnya di fakultas yang tidak terlalu terkenal. Jangan terlalu risau jika teman-teman tidak di fakultas atau tidak di perguruan tinggi yang negeri. Jangan terlalu risau jika teman-teman tetap di dalam negeri sedangkan temannya sudah ke luar negeri. Jangan terlalu risau jika ternyata fakultas atau jurusan yang kita pilih itu mahasiswanya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu risau. Asal itu sesuai dengan potensi kita, asal itu sesuai dengan kemampuan kita, dan kita akan menjadi mastery, kita akan mampu menguasainya, kita akan mampu untuk ahli di dalamnya. Karena apa? Karena kita mampu menguasainya. Jangan sampai kita kemakan gaya deh.
Jangan sampai kita kemakan katanya atau omongan orang lain yang menjadikan kita malah tidak maksimal dalam perkuliahan. Oke, ini sebagai pengantar kita nanti bisa lanjutkan diskusi. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, yang saya sampaikan ini menjadi kebaikan kita bersama. Saya akhiri, saya serahkan kepada Mbak Fatihah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Coach Ahid sudah menyampaikan 4 hal ya. 4 hal kenapa bagaimana sih cara memilih jurusan kuliah. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri, potensi, bakat. Terus tadi aku sempat nyatet nih. Yang kedua adalah mengenali jurusan yang akan kita daftar, kampusnya. Kalau misalnya harus pindah nih, misal orang Solo ke Jogja, juga lihat bagaimana Jogja itu gitu kan, karena pasti mengalami perbedaan. Lalu niatkan yang lurus, karena kuliah itu nggak sekedar mencari ijazah, bukan hanya ijazah, tapi ya memang untuk mengupgrade ya, level up, atau meningkatkan skill kita. Nah, terus yang terakhir adalah mengkomunikasikan ke orang-orang terdekat, seperti keluarga kita, ibu kita, ayah kita, paman kita, gitu. Jadi, dan mengkomunikasikannya dengan alasan yang nggak asal. Jadi alasannya harus, oh, aku memang ingin ke sana karena aku tahu ini kekuatan aku dan aku bisa mengembangkan diri di sana gitu. Nah, terus ini ada pertanyaan nggak dari kalian? Mungkin ada yang ingin bertanya ke Coach Ahid, bisa lewat chat, bisa juga langsung disampaikan. Audionya di unmute dulu. Ada yang mau bertanya? Bisa langsung atau bisa lewat chat. Saya. Ya. Ya. Silahkan sebutkan nama. Abid ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahid. Yep. Nama saya Abid Sidki Amali. Saya dari kelas 11 MA Ma'ahid Kudus. Saya pertama kali tahu jenengan waktu Coach Ahid seminar di sekolah. Halo. Yap, masih nyambung Mas, masih nyambung. Silakan. Waktu itu jenengan itu bilang kalau ya sama seperti yang tadi dibilang, kalau setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Setiap orang itu punya suksesnya masing-masing. Setiap orang itu berbeda. So everyone is unique. Saya juga lihat di video motivasional juga banyak yang seperti itu. Yep. Tapi saya itu gimana ya? Kadang itu minder. Gimana caranya kita itu menerima kekurangan yang itu bukan karena diri kita. So, misal saya dari jurusan IPA, saya pengen kuliah kedokteran, tapi saya itu buta warna. Ya. Jadi waktu itu dulu waktu kecil sebenarnya dari mbah itu udah ada gennya gitu. Jadi sekeluarga itu ada riwayat buta warna. So, dari kecil itu udah dites, dikasih tahu. Saudara saya itu lihat tes Ishihara yang bulat-bulat itu bisa. Tapi aku kok nggak bisa. Ini ada angkanya. Nggak kelihatan, nggak ada angkanya. Terus kemana waktu itu kata ibu sampai nangis, nggak bisa lihat. Itu gimana? Terus sampai akhirnya, loh kenapa ya setiap cek persyaratan, misalnya setelah kedokteran skip, oke, mungkin jurusan teknik, jurusan yang lain itu tidak boleh buta warna. Oh,
Ya gimana itu menurut Coach Ahid?